Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Fajar Ramdhani dari SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah APSI, yaitu mengenai transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Di mana pada materi ini menjelaskan tujuan dari elemen dari model desain, lalu mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi dari model desain, lalu mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan membuat tampilan diagram urutan dari model desain. Pada prosesnya yaitu stakeholder atau pemangku kepentingan memiliki model persyaratan, yaitu NFRS dan FRS. NFRS di sini merupakan non-functional requirement, menghasilkan model arsitektur, sedangkan functional requirement menghasilkan model desain, sehingga keduanya menghasilkan sebuah model solusi dan menjadikan kode. Nah, ini merupakan penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu selanjutnya diagram interaksi. Diagram interaksi UML merupakan nama kolektif dari diagram urutan, diagram komunikasi, atau dikenal dengan diagram kolaborasi, dan diagram rangkuman interaksi. Diagram interaksi terjadi selama ada satu atau dua skenario use case, dan ada sebagian dari satu skenario use case, di mana diagram interaksi UML digunakan untuk menampilkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Perbedaan antara analisis dan desain, di mana analisis itu untuk mengetahui model apa dari proses bisnis yang harus didukung sistem, sedangkan desain untuk mengetahui bagaimana model mendukung bisnis prosesnya. Nah, ini salah satu contoh dari analisis, yaitu analisis ketahanan, yaitu proses untuk membantu mengidentifikasi komponen desain yang dibutuhkan dalam model desain. Nah, di mana inputnya yaitu ada use case, skenario use case activity, dan model domain, di mana outputnya model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Pada intinya yaitu komponen batas untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktor, lalu komponen layanan itu untuk mewakili koordinasi kontrol objek lain yang sering digunakan untuk merangkum kontrolnya, lalu komponen entitas itu untuk memodelkan informasinya, mana komponen entitas sering memiliki komponen layanan, sedangkan komponen batas sering mengambil atribut dari komponen entitas. Untuk menganalisis kekokohannya, yaitu yang pertama pilih kasusnya, lalu buat diagram komunikasinya atau diagram urutan, dan selanjutnya konversi antara diagram komunikasi atau diagram urutnya, atau sebaliknya. Ini merupakan elemen-elemen dari diagram komunikasi UML, dan ini variasi dari diagram komunikasi sebelumnya, di mana indikasi pesannya yaitu ada nama pesan, arah panah, nomor urut, daftar parameter, kondisi, dan parameter return. Untuk membuat diagram komunikasi, yaitu pilih kasus yang sesuai, lalu tempatkan aktor, dan analisis formulir kasusnya, lalu identifikasi dan tambahkan komponen batas, layanan, dan entitas, dan juga tambahkan interaksi lebih lanjutnya, dan temukan metode barunya. Nah, ini merupakan contoh penyebaran langkahnya, yaitu di mana tempatkan aktor, identifikasi komponen batas, layanan, entitas, dan identifikasi interaksi tambahan, lalu metode tambahannya juga. Contoh diagram komunikasi, di mana yang pertama skenario primer itu menyatakan keberhasilan, sedangkan skenario sekunder menyatakan tidak berhasil. Sebagai contohnya yaitu yang pertama seperti ini, dan yang kedua yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu diagram urutan. Diagram urutan dapat memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, dan terbukti lebih berguna bagi pengembang, dan menyoroti urutan waktu dari interaksi. Dan ini merupakan elemen-elemen pada diagram urutan. Penggunaan fragmen meliputi tampilan urutan loop, jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence, dan memungkinkan untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram kecil. Dan ini merupakan contoh dari fragmennya. Lalu contoh diagram urutnya. Dari diagram urut terdiri dari 3, yaitu yang pertama yang primer menyatakan keberhasilan, sekunder menyatakan tidak berhasil, dan diagram urutan fragmen menunjukkan perincian yang lebih halus untuk fragmennya. Dan ini merupakan contoh dari diagram urutan. Contoh pertama, contoh kedua, dan contoh yang ada fragmennya. Ringkasan pada materi ini yaitu bahwa diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Lalu interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu yang pertama diagram komunikasi dan diagram urutan. Mungkin
Cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.